Karena saya lihat banyak teman saya yang menyuarakan kesehatan mental, tapi dia tidak olahraga. Aku kan udah ikut sesi Mas Haji. Oke, kelihatannya harus diubah jadi terima deh. Ayo terima, ayo. Perasaan jangan menerima jadi perasaan menerima dong. Kamu berusaha mengubah perasaan itu, justru progres itu masih marah, tapi ada kesadaran di situ. Setidaknya ada jeda dulu tadi. Nanti lama-lama emosi naik turun, sedih, gembira, kita mengalami peristiwa yang nyenengin, kita mengalami peristiwa yang bikin kita sedih atau nyebelin. Itu ya memang begitulah hidup ini. Kita tidak bisa hanya nyenengin terus, tidak bisa nyebelin terus juga, jadi flux. Yang terpenting adalah kita perlu tetap waras. Nah, itulah yang perlu kita latih, ya kan? Jadi bukan berarti terus membuat hidup ini nyenengin terus, membuat hidup ini jatuh cinta terus atau positif terus, enggak. Ya, ada kalanya negatif juga, tapi yang terpenting adalah kita tetap perlu center, tetap perlu waras. Kalau tadi bicara tentang ombak, ya ombak akan terus seperti itu. Dia naik turun, nabrak batu dan sebagainya. Iya, begitulah hidup. Tapi terpenting adalah sadari bahwa di kedalaman ombak yang naik turun, nabrak atau enggak nabrak, ombak itu adalah air kan. Ombaknya bisa berubah-ubah, bermacam-macam, tapi lihat kedalaman, air dia. Atau saya akan pakai slide berikut ini. Langit dan awan. Awannya bisa berubah-ubah, emosinya bisa berubah-ubah, tapi kita perlu rest in awareness, jaga kewarasan dengan menyadari, dengan istirahat di langit kesadaran. Nah, yang ditanyakan ke Arin tadi adalah gimana cara melatihnya itu. Banyak pintu untuk bisa melatih kesadaran. Bahkan bukan pintu, banyak titik untuk masuk ke kesadaran. Yang perlu tekun dilatih, dibiasakan. Kesadaran yang membantu menjaga kewarasan. Tentu salah satunya adalah di sisi body tadi dengan yoga atau dengan olahraga. Ya, ingat tadi ya, mind, body, and soul. 3 komponen ini perlu diupayakan. Tidak bisa hanya, ya, mungkin ada orang yang hanya salah satu aja, tapi yang ingin saya sampaikan adalah setiap komponen ini akan memengaruhi yang lainnya. Contoh misal, kamu udah lama nggak yoga atau kamu udah lama nggak menggerakkan badanmu, kamu jadi bete nggak? Bete, gampang marah, gampang sebel, nggak fresh berpikirnya, ya, ngaruh. Ya. Makanya saya termasuk orang yang membahas menyuarakan kesehatan mental dan mengajak orang untuk olahraga, apapun itu olahraganya. Karena saya lihat banyak teman saya yang menyuarakan kesehatan mental, tapi dia tidak olahraga. Vice versa, teman-teman saya yang membahas fisik pun sebaiknya juga ngomongin kesehatan mental. Saya ambil contoh Dr. Tirta. Tahu ya Dr. Tirta ya? Dia kan kesehatan fisik, lari, macam-macam lah ya. Ya dia kelihatannya mau jadi atlet ya. Tapi dia juga ngomongin betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Maka untuk menjaga kewarasan, untuk bisa sadar, 1, gerakan badan. Lalu yang kedua, belajar kesadaran ini sebenarnya sesimpel inget aja. Inget. Makanya kalau di filosofi Jawa kan eling, perlu eling. Nah untuk inget, untuk eling, perlu reminder. Reminder paling simpel adalah kamu bisa pakai handphone, apa itu, wallpaper ya, wallpaper kan itu yang muncul di depan handphone, ada tulisan be mindful. Jadi setiap kali kamu mau, oke, aku harus ngepoin seseorang, buka handphone, be mindful. Oke, inhale, exhale, ya kan? Remindernya bisa macam-macam. Bisa kamu letakin poster di ruangan yang sering kamu lihat, ya, yang mudah kamu lihat, dan itu mengingatkan untuk be present. Oke. Atau tulisannya breathing in, breathing out. Baru jalan-jalan di mall, ada diskonan, diskonan sepatu. Padahal di rumah sepatu udah banyak, ya kan? Tapi kan diskonan, ya kan? Mau masuk ke outletnya, buka handphone, breathing in, breathing out, inhale, exhale. Oke, melipir nggak jadi beli, ya kan? Sadar, karena sadar, ya kan? Kalau nggak sadar, ya beli jadinya, ya.
nambah sepatu jadi banyak di rumah. Dan setiap kali kondangan merasa, kok aku nggak punya pakaian ya, aku nggak punya sepatu ya. Mindless. Ya. Jadi satu, badan, kedua reminder, yang ketiga adalah nafas. Remindernya berupa nafas. Tidak perlu poster dan sebagainya, sebenarnya nafas. Kembali ke nafas. Kalau sudah mulai ada ombak yang begitu deras, ombak yang memicu, men-trigger dirimu untuk marah, kembali ke nafas. Oke, ini. Exhale. Habis itu terus marah-marah. Nggak apa-apa juga, itu sudah progres, ya kan? Itu sudah kemajuan. Marahmu dibekali oleh kesadaran. Nah, itu sudah progres, karena mungkin selama ini marahmu diikuti atau dibarengi dengan ketidaksadaran. Marahnya bisa kemana-mana. Progres itu masih marah, tapi ada kesadaran di situ. Setidaknya ada jeda dulu tadi. Nanti lama-lama dikunjungi emosi marah, nafas. Hai emosi marah. Semoga bisa seperti itu ya teman-teman. Terampil untuk menyikapi emosi marah yang datang. Karena emosi marah jangan dilawan. Emosi marah itu manusiawi. Emosi marah pun adalah bagian yang perlu diterima. Jadi kamu tidak perlu marah-marah terhadap emosi marah. Muncul emosi marah, wah salah, aku kan udah latihan yoga, aku udah latihan psikosesinya Mas Aji, kok masih ada emosi marah? Aku marah terhadap emosi marah, akhirnya tambah marah. Emosi marah tidak apa-apa. Menerima emosi marah, sehingga aksinya tidak marah-marah. Bedakan ya emosi dengan aksi ya. Ada emosi nggak menerima. Pernah kamu ngalamin ada emosi, perasaan aku nggak terima. Berlatihlah menerima perasaan nggak menerima. Bukan berarti terus ini perasaan menerima, perasaan nggak menerima. Aku kan udah ikut sesinya Mas Haji. Oke, kelihatannya harus diubah jadi terima deh. Ayo terima, ayo. Perasaan jangan menerima jadi perasaan menerima dong. Kamu berusaha mengubah perasaan itu, justru ada resistensi, ada perlawanan. Ketika dikunjungi perasaan nggak menerima, terimalah perasaan nggak menerima itu. Ya. Maka perasaan nggak menerima akan rilis sendiri. Jangkar utamanya adalah nafas. Lalu terakhir 5 senses. Panca, kalau memang ombak cemas, ombak panik, ombak marahnya begitu deras, jurusnya adalah ini. Gunakan panca inderamu. Misal di suatu ruangan di malam hari biasanya, overthinking. Wah, kalut sekali, gunakan latihan 5 senses. Apa yang kamu lihat? Kan indera penglihatan. Oh kursi, oh ada kursi di situ, ada meja di situ. Baik-baik aja mejanya, kursinya. Oh aku berada di ruangan ini. Bisa dengan pendengaran. Apa yang aku dengar sekarang? Bisa dengan aroma, ya, aromaterapi. Oh aku mencium aroma apa? Dengan jurus 5 senses, kamu menjangkarkan dirimu di mana? Present moment. Bisa dipahami? Bisa diikutin? Itu respon saya. Apakah ada follow up question? Terjawabkah pertanyaannya? Latihannya seperti itu. Latihan-latihan yang mungkin daily practice yang teman-teman bisa lakukan. Misal di kantor, muncul ini emosi marahnya. Bisa pointers, simple pointersnya apa? Atau kalau memungkinkan langsung yoga juga boleh. Atau sebenarnya sesimpel stretching, ya. Dari duduk ubah jadi berdiri, ya. Mengajarkan kita untuk menggerakkan badan kita. Lalu yang kedua tadi di kantor, here and now, nafas, 5 senses. Oke? Terjawabkah? Oke, makasih.